Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iman Habis Ramadan, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang dikasih oleh Bapak Risandi Mursalin kemarin, mulai dari fenomena Pak Ogah, terus hal atau ihwal apa saja yang mulai diatur oleh Perda di Kalimantan Selatan, baik dalam konteks kekosongan hukum, kekabaran hukum, dan ataupun adanya konflik aturan satu dengan aturan yang lainnya. Terus perubahan kewenangan pengelola minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memindahkan banyak kewenangan daerah ke pusat, dan tudingan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa terkait adanya dana pemerintah daerah yang diendapkan. Langsung saja, kita membahas fenomena Pak Ogah dan juru parkir liar yang marak di Kalsel. Fenomena ini bukan sekedar masalah lalu lintas, tapi masalah ekonomi dan tata kelola kota yang kompleks. Mengapa ini bisa terjadi? Kemunculan sosok Pak Ogah ini, salah satu akibatnya adalah tingkat kemacetan di kota Banjarmasin tergolong tinggi, terutama di titik-titik tertentu yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, dan jalur permukiman. Persoalan ini nampaknya dibaca oleh kalangan masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan. Dari situasi inilah munculnya komunitas masyarakat yang disebut dengan Pak Ogah. Selain dari kemacetan, keterbatasan lapangan pekerjaan juga merupakan hal yang menimbulkan sosok Pak Ogah. Kebanyakan individu yang menjadi juru parkir liar atau yang biasa kita sebut dengan Pak Ogah berasal dari kelas ekonomi bawah dan menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Fenomena seperti parkir liar atau seperti parkir liar ini sering kita temukan di seperti ruko tanpa ada tukang parkir. Itu menjadi ladang pekerjaan yang menawarkan penghasilan harian yang cukup signifikan. Mungkin penghasilannya bisa melebihi UMR dalam kondisi tertentu, meskipun itu sangat berisiko. Menjadi Pak Ogah juga tidak memerlukan keahlian khusus atau modal besar, cukup mempunyai peluit dan juga keberanian yang besar. Seseorang dapat segera memulainya, menjadikannya pilihan terakhir bagi mereka yang terhimpit ekonomi dan bagi mereka yang malas berusaha untuk mencari pekerjaan. Selain itu, kemunculan Pak Ogah juga dipicu oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir resmi yang memadai baik di tepi jalan maupun di tempat parkir khusus, sehingga menimbulkan kekosongan pengelolaan area seperti minimarket, coffee shop, pertokoan, dan restoran yang secara hukum wajib menyediakan parkir gratis atau parkir resmi yang terkelola seringkali justru dibiarkan dikuasai oleh juru parkir liar maupun Pak Ogah. Akan tetapi, walaupun seperti supermarket, minimarket yang menyediakan tulisan parkir tidak berbayar, bisa jadi juga Pak Ogah singgah. Karena itu karena mereka menjadikan itu adalah pilihan terakhir yang terhimpit ekonomi. Terus, apakah ada perda yang secara spesifik untuk Pak Ogah? Mungkin secara spesifik untuk Pak Ogah mungkin belum ada, tapi kita bisa menggunakan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pasal 8 Ayat 1 menegaskan bahwa melarang siapapun tanpa kewenangan mengatur lalu lintas demi imbalan jasa. Jika aturan ini ditegakkan konsisten oleh Satpol PP dan Dishub, praktik ilegal ini bisa diberantas secara normatif. Untuk selanjutnya, mengenai kasus nyata di mana belum ada diatur oleh Perda di Kalimantan Selatan, baik dalam konteks kekosongan hukum, kekabaran hukum, ataupun adanya konflik satu aturan dengan aturan yang lainnya. Saya di sini membawa 3 kasus. Yang pertama, kasus konflik antara aturan satu dengan aturan lainnya, yaitu konflik aturan pertanahan. Perda Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 tentang sengketa pertanahan kini bertentangan secara vertikal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akibatnya, aparat daerah ragu bertindak karena takut keputusannya cacat hukum. Jadi, solusinya mungkin DPRD harus segera menyusun perda baru yang selaras dengan undang-undang terbaru. Kasus nomor 2 yaitu mengenai kekosongan hukum. Yang saya bawa adalah kekosongan hukum mengenai penggunaan vape. Jadi, penggunaan rokok elektrik atau vape meningkat drastis di Kalsel, bahkan di kalangan anak di bawah umur. Namun, belum ada perda yang mengatur izin usaha toko vape atau larangan di ruang publik. Ini menciptakan ketidakadilan hukum bagi rokok konvensional. Kasus ketiga
adalah tentang kekosongan hukum mengenai tidak adanya perda perlindungan anak yang mengatur batas usia bekerja di Kalimantan Selatan. Ketiadaan perda tentang batas usia bekerja dan perlindungan anak di Kalimantan Selatan menyebabkan kekosongan hukum, padahal aturan nasional mewajibkan daerah melindungi anak dari eksploitasi. Tanpa perda, penanganan anak yang bekerja di jalan menjadi tidak efektif dan anak-anak tetap berada dalam situasi yang rentan. Oleh karena itu, solusinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus segera menyusun perda perlindungan anak yang mengatur batas usia bekerja atau anti eksploitasi. Dengan adanya perda teknis yang mengikat, penanganan anak bekerja di jalanan akan berubah dari sekedar ketertiban umum menjadi penegakan perlindungan hak asasi anak yang bersifat berkelanjutan. Selanjutnya, isu ketiga adalah sentralisasi minerba atau mineral dan batu bara. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, aturan ini memindahkan hampir seluruh wewenang perizinan dan pengawasan dari daerah ke pusat. Menurut saya, sentralisasi kewenangan minerba ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Karena secara prinsip, ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah, di mana daerah seharusnya berhak mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran rakyatnya. Dampak hukum dan sosial daerah penghasil seperti Kalsel kini hanya jadi penonton. Kita dipaksa menanggung kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Sementara izinnya dikeluarkan oleh orang-orang di pusat yang mungkin tidak tahu kondisi lapangan. Hal ini juga memicu ketidakpastian bagi investor dan bisa mengurangi pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak tambang. Selanjutnya, isu terakhir, kita bahas mengenai tudingan panas dari Menku terkait dana Pemda yang menganggur di bank. Dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan dituding memiliki dana mengendap yang fantastis, berkisar antara 4,7 hingga 5 triliun. Angka ini menempatkan Kalsel di daftar daerah yang dianggap tidak efisien dalam mengelola anggaran, memicu ketegangan administratif tinggi akibat tudingan yang bersumber dari data Kemenku atau Bank Indonesia. Respon dari Gubernur Kalsel, Haji Muhyiddin, memberikan reaksi sangat tegas. Ia menyebutkan Menku Purbaya seperti koboi yang salah tembak. Inti dari pembelaan Pemprov Kalsel adalah bahwa uang triliun yang ada di Bank Kalsel bukanlah dana menganggur. Dana tersebut adalah cadangan wajib yang dipegang Pemda sebagai bagian dari manajemen keuangan yang hati-hati. Uang itu sudah dialokasikan untuk membayar kewajiban yang pasti dan terjadwal, seperti gaji aparatur sipil negara dan tagihan proyek-proyek yang sedang berjalan. Jadi, reaksi marah gubernur itu adalah bentuk pembelaan terhadap integritas dan tata kelola keuangan daerahnya yang dianggapnya sudah benar. Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mendasar antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat ingin uang segera dibelanjakan untuk mendorong ekonomi atau stimulasi. Sementara pemerintah daerah Kalsel harus menjaga keseimbangan antara kecepatan belanja dengan kesehatan keuangan dan kepatuhan pada aturan hukum. Gubernur Muhyiddin merespon dengan sangat tegas karena tuduhan dana menganggur itu dianggap menyerang kejujuran dan cara Pemprov mengelola keuangan. Secara faktual, tuduhan itu ternyata salah karena didasarkan pada data yang tidak akurat akibat adanya kekeliruan teknis. Intinya, meskipun Kalsel sempat masuk daftar daerah yang disorot, respon tegas gubernur didukung oleh bukti uang yang ada di bank. Itu bukanlah uang yang terparkir, melainkan bagian dari rencana manajemen kas yang sudah diatur rapi. Klaim tentang saldo besar yang menganggur itu hanyalah kesalahan administratif yang seharusnya tidak dijadikan dasar untuk menuding Pemda secara terbuka. Jadi, mungkin kesimpulannya adalah respon dari Gubernur Kalsel ini hanya memberikan reaksi yang sangat tegas, tidak kurihing seperti biasanya. Jadi sekian dari itu saja untuk
tugas yang Bapak kasih. Setelah membedah isu di Kalimantan Selatan, saya di sini membahas sedikit mengenai banjir di Aceh dan Sumatera. Sebagai mahasiswa hukum semester 3, saya merasa penting untuk mengkaji ini dari sudut pandang konstitusi dan kemanusiaan. Kita melihat ada sebuah dilema besar. Di satu sisi rakyat menderita, namun di sisi lain ada ketegangan administratif mengenai status bencana. Langsung saja, mengapa bencana ini tidak dinyatakan status bencana nasional? Mungkin karena kalau misalkan dinyatakan bencana nasional, berarti ada konsekuensi global. Untuk menyatakan ini sebagai bencana nasional, itu harus dikeluarkan melalui keputusan presiden. Konsekuensinya, kedepannya misalkan dinyatakan sebagai bencana nasional, banyak negara yang membantu, dan itu bukan sekedar membantu, tetapi juga meneliti kenapa bencana tersebut terjadi, disebabkan oleh apa bencana tersebut terjadi. Mungkin pemerintah tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi karena seperti yang kita lihat di media sosial mengenai bencana ini, banyak pohon-pohon seperti ditebangin dan ada nomor serinya. Katanya sih kayu-kayu tersebut bentuknya tidak dalam bentuk yang ditebang. Terus ada katanya lagi dari sekian banyak pohon, beliau cuma menemukan satu potongan yang ditebang asli. Katanya seperti itu. Penetapan status bencana nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam aturan ini, pemerintah pusat berwenang menetapkan status bencana nasional berdasarkan besarnya dampak dan kemampuan daerah dalam menangani situasi. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan 5 indikator penetapan status bencana nasional. Yang pertama ada jumlah korban, yang kedua ada kerugian harta benda, yang ketiga ada kerusakan prasarana dan sarana, yang keempat ada cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan yang kelima ada dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selanjutnya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seorang bupati yang menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya. Secara hukum, pemerintahan daerah ini adalah sebuah jelitan administratif yang sangat serius. Pengakuan ketidakmampuan ini bukan sekedar surat menyerah, tapi merupakan bukti otentik bahwa asas otonomi daerah, di mana daerah mengurus rumah tangganya sendiri, telah mencapai titik nadir karena keterbatasan anggaran atau APBD. Surat ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi darurat tanpa hambatan birokrasi. Jika kepala daerah sudah menyatakan tidak sanggup, namun pusat tetap bergeming, maka disinilah terjadi kekosongan perlindungan hukum bagi warga negara yang sedang terancam nyawanya. Selaku mahasiswa hukum, pandangan saya adalah hukum diciptakan untuk keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi, saran saya yang pertama adalah pemerintah perlu merevisi indikator penetapan bencana nasional agar tidak hanya terpaku pada angka kerugian material, tapi pada efektivitas perlindungan jiwa. Selanjutnya, perlu adanya diskresi hukum yang lebih fleksibel. Jika sebuah daerah sudah menyatakan tidak sanggup secara administratif, pusat harus memiliki kewajiban hukum, bukan sekedar pilihan, untuk mengambil alih komando. Terus, yang terakhir, memperkuat kolaborasi lintas daerah, kerjasama antar daerah di Sumatera dan Aceh agar tidak bergantung sepenuhnya pada instruksi Jakarta yang terkadang memakan waktu lama. Jadi, kesimpulannya adalah secara hukum, meskipun indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah terpenuhi dan diperkuat dengan pernyataan ketidaksanggupan dari kepala daerah sebagai bukti nyata keterbatasan APBD, intervensi pusat seringkali masih terhambat oleh pertimbangan birokrasi dan politik. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan warga negara, di mana asas otonomi daerah justru menjadi bumerang ketika daerah mencapai titik nadir kemampuannya, namun pusat tetap bergeming. Sebagai solusi yuridis, sangat mendesak untuk dilakukan revisi terhadap indikator penetapan bencana nasional agar lebih mengutamakan perlindungan nyawa manusia di atas kerugian material. Diperlukan adanya diskresi hukum yang mewajibkan pemerintah pusat
untuk segera mengambil alih komando ketika sebuah daerah menyatakan tidak sanggup secara administratif, serta penguatan kolaborasi antar daerah di Sumatera dan Aceh sebagai bentuk pertahanan kolektif tanpa harus selalu bergantung pada keputusan dari Jakarta yang seringkali terlambat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last but not least, Pisca Barca, Pisca Catalunya.